Shalom, Thor Generation. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Yes. Gak ada yang Dahsyat jawab ya? luar biasa. Wah, Yes. iya. Oke, kita kali ini akan Mulai ngapain ibadah youth kita. Oh iya. Youth online kita pada hari ini. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Param pam 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 param pam 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 param pam 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 bersorak-sorai muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Param pam. Kita bersorak bagi Tuhan hari ini. Param pam pam. Param pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang Memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. berikan sorak-sorai bagi dia.
Mari kita datang mau menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Jesus, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi
kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, kami akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Jesus, kami memuji-Mu Tuhan. Oh Jesus, we worship You, oh God. We worship You, oh Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever You would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever You would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever You will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Shalom. Gimana kabarnya anak-anak muda hari ini? Torgen yang diberkati Tuhan, tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan menyertai kita semua. Kak Santoso berharap semua dalam kondisi yang sehat, di dalam kondisi yang fit, saudaraku ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin kondisi kurang enak badan, ayo tetap menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan-makanan yang vitamin dan bergizi. Oke, sebelum firman Tuhan hari ini, Kak Santoso ingin menyampaikan bahwa firman Tuhan akan saya sampaikan 2 kali pertemuan, 2 sesi, karena waktunya tidak cukup untuk sekali pertemuan saja, berhubungan dengan kewajiban kita sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Oke,
kondisi kita sebagai anak, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, kita masih memiliki orang tua. Dan itu harus kita taati. Nah, oleh sebab itu mari kita pelajari firman Tuhan hari ini supaya kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita sebagai anak-anak. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, apa yang menjadi rencanamu bagi kami sebagai anak-anak untuk menghormati dan menghargai orang tua kami. Rencana Tuhan berlaku buat kami semua. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan naikkan syukur. Amin. Oke, kita akan membaca Alkitab kita di dalam kitab Efesus, saudaraku. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Kitab Efesus pasal yang 6 ayat 1. Kalau sudah ketemu kita akan katakan amin. Amin. Ya, kita akan baca bersama-sama Kitab Efesus pasal 6 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus. Ia memberikan perintah khususnya kepada anak-anak yang sudah menjadi pengikut Kristus di dalam Tuhan. Oke. Untuk apa, saudaraku? Taat kepada orang tua mereka. Nah, perhatikan kata taat. Kata taat di dalam tata bahasa Yunani itu menggunakan kata perintah, ya, instruksi. Nah, orang-orang Israel selalu kalau bilang ada kata perintah, ya, bersifat perintah, maka itu harus hukumnya wajib dilakukan. Oke, harus dilakukan. Menjadi pengikut Kristus yang sejati, khususnya kita anak-anak, ya, baik yang sudah menikah maupun belum. Walaupun sudah menikah, kalau kita masih memiliki orang tua yang masih ada, yang masih hidup sampai hari ini, kita harus tetap tunduk. Saudara, kita harus tetap taat pada orang tua kita. Oke? Setinggi-tingginya pendidikan kita, ada yang kuliah mungkin kita, ya, saudaraku, S2 misalnya, ya. Mungkin orang tua kita tidak berpendidikan tinggi, kita tetap harus taat. Nah, kata perintah itu harus dilakukan. Orang Israel menyatakan hukumnya wajib. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat kata taatilah di dalam bahasa Yunani ini. Rasul Paulus hendak menunjukkan dua pengertian, dua yang harus dilakukan kita sebagai anak-anak terhadap orang tua kita. Yang pertama adalah kita harus menundukkan diri, ya, menundukkan diri di bawah otoritas orang tua kita. Khususnya bagi teman-teman anak youth third generation yang belum menikah, hidupmu 100% masih di dalam otoritas orang tuamu. Jadi nggak bisa tuh suka-suka kita, ya kan, melawan orang tua kita seperti yang gampang saja, yang saatnya kalian harus belajar, kalian main game, kemudian orang tua memberikan nasihat, papamu atau mamamu memberikan nasihat, terus kamu melawan. Berarti di situ menunjukkan bahwa kita tidak memiliki sikap taat. Kita harus tunduk pada otoritas orang tua. Karena biar bagaimana juga, serendah-rendahnya pendidikan orang tuamu, sekasar-kasarnya pekerjaan orang tuamu, tetap hidup kita masih tergantung kepada orang tua kita. Mungkin orang tua kita omongnya kasar, karakternya buruk. Mungkin orang tua kita kalau ngomong itu tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik. Tapi tetap kita sebagai anak harus menundukkan diri di bawah otoritas orang tua. Nah, bagi yang sudah menikah bagaimana, Kak? Yang sudah menikah, saudara,
Apalagi di atas kita masih ada orang tua. Biar bagaimanapun juga, kita tetap juga harus menghargai orang tua kita. Bukan artian terus rumah tangga kita diatur oleh orang tua kita, harus begini, tidak. Tetapi nasihat atau masukan dari orang tua kita harus tetap kita dengarkan. Kalau itu baik, bermanfaat, ya mari kita lakukan. Tetapi kalau itu memang tidak baik, tidak bermanfaat bagi keluarga, rumah tangga kita, ya kita bisa memberikan pengertian pada orang tua kita. Bukan artinya kita semelawan gitu. Wah, papa ini ya orang kuno ya. Oh, mama ini orang kuno. Kolot, ketinggalan zaman. Nggak bisa mengikuti perkembangan zaman keluarga zaman sekarang. Dasar orang tua yang ketinggalan. Nggak begitu juga, saudara. Ya, tetap kita tunduk pada otoritas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih mengingat kisah Tuhan Yesus waktu umur 12 tahun dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Bait Suci, ke Yerusalem. Apa yang terjadi di sana, saudaraku? Yesus setelah di dalam sembahyang itu, Tuhan Yesus itu ada di Bait Suci. Yusuf dan Maria perjalanan pulang. Di tengah-tengah perjalanan, Yusuf dan Maria kaget, loh, anak kita mana? Gitu ya, saudaraku ya. Tuhan Yesus tidak minggat, saudaraku. Tuhan Yesus tidak minggat, Tuhan Yesus tidak melawan orang tua. Tuhan Yesus ada di Bait Suci, mengajar para alim ulama. Nah, begitu singkat ceritanya, orang tua menemui dia. Kemudian, saudaraku, Yesus pulang ikut bersama dengan orang tua. Ini hebat loh. Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia berkuasa. Dia menjadi manusia bukan 100% lagi, sejati, manusia sejati. Dia menundukkan dirinya di bawah otoritas Yusuf dan Maria sebagai orang tua secara manusia, secara daging ini di bumi ini. Ini luar biasa. Tuhan kita aja tunduk dan taat kepada orang tua. Yuk kita buka ya kitab kita. Lukas pasal 2 ayat 51, saudaraku ya. Lukas pasal 2 ayat 51, saudaraku. Lukas pasal 2 ayat 51. Mari kita baca bersama-sama, katakan amin kalau saya ketemu. Oke. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan perhatikan, ia ini Tuhan Yesus ya, tetap hidup dalam asuhan mereka. Mereka itu siapa? Orang tua Yesus. Yusuf dan Maria. Lanjut. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ini luar biasa, teladan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kita sendiri, Yesus Kristus, untuk bagaimana caranya tetap tunduk di dalam otoritas orang tua. Nah, siapa kita, saudara? Kok bisa-bisanya kita melawan orang tua? Gitu loh. Oke? Kalau kita bandingkan Kolose 3 ayat 20, Kolose pasal 3 ayat 20, juga dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itu hal yang indah. Gitu loh. Nah, kata kedua, pengertian kedua dari kata taat di sini adalah perintah ya, seperti tadi, tata bahasanya perintah, yang harus dilakukan terus-menerus. Satu tindakan yang dilakukan terus-menerus. Jadi tunduk kepada otoritas itu enggak hanya sehari, terus besoknya enggak. Atau setahun saja deh, enggak. Atau pas Natal aja, enggak. Kata tunduk dan taat pada otoritas ini berjalan terus-menerus, saudaraku. Artinya kegiatan semuanya dalam hidup kita harus kita lakukan dalam konteks terus-menerus tunduk kepada otoritas, taat, saudaraku. Nah, mari kita, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya pengikut-pengikut Kristus yang menunjukkan ketaatan kita pada orang tua kita, haruslah kita laksanakan, saudaraku. Oke? Kata karena haruslah demikian, Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa kalau engkau taat, kalau engkau tunduk pada otoritas orang tuamu, dan itu kamu lakukan terus-menerus, tidak berhenti,
semasa hidupmu dan semasa hidup orang tuamu masih ada dalam dunia ini, maka demikianlah yang harus kamu lakukan. Kata demikianlah yang harus kamu lakukan adalah memiliki pengertian adalah itulah yang benar, itulah yang tepat. Dikaios itu benar dalam bahasa aslinya. Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tua itu adalah wakil dari orang Allah kita. Kalau kita tunduk pada otoritas orang tua kita, berarti kita tunduk pada otoritas Allah. Kalau kita terus-menerus hidup dalam kondisi penundukan kita kepada orang tua, berarti kita terus-menerus dalam kehidupan kita tunduk pada Allah. Kalau kita dengan orang tua daging kita aja tidak tunduk, nggak mau taat, melawan, berkata-kata kasar, menolak ajaran orang tua, tidak mendengarkan instruksi orang tua, berlaku semena-mena, berlaku kasar, omongan kebun binatang keluar, berarti tandanya engkau tidak taat kepada Allah. Ya kepada manusia aja tidak taat, apalagi kepada Allah. Nah, kalau ingin menunjukkan bahwa kau taat kepada Allah, taatilah dan tunduklah pada otoritas orang tuamu. Dan lakukan itu terus-menerus. Dan itu adalah kebenaran. Haruslah demikian. Itu artinya itu yang benar. Saudaraku, lakukan yang benar, yaitu tunduk pada otoritas, dan lakukan terus-menerus. Jangan sampai hidup kita tidak mentaati orang tua. Ingat kisah-kisah maling kundang, saudaraku ya. Kisah ini sangat legendaris, saudaraku ya. Bagaimana si maling kundang tidak menghormati dan tidak taat, tidak menghormati, tidak menghargai orang tua, khususnya mamanya. Apa yang terjadi? Kalian tahu semua. Oke, dikutuk jadi batu. Nah, saudara aku kasih dalam Tuhan, pelajaran ini biarlah kita dengarkan, kita pelajari. Yang pertama, kita harus tunduk pada otoritas kita, namanya taat ya. Itu tunduk pada otoritas kita, dan lakukan itu terus-menerus selama Papa mau hidup dalam dunia ini, dan kita hidup dalam dunia ini, dan itu adalah kebenaran. Lakukan kebenaran, dan Tuhan akan menyertai saudara. Mari saudaraku, kita akan akhiri perenungan kita pada hari ini. Nanti kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, dan sekaligus kita akan berdoa berkat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bila renungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami pengertian bagaimana kami harus tunduk dan taat kepada otoritas orang tua kami. Dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan belajar kami, menjaga kebersihan badan kami, kesehatan kami, istirahat kami, orang tua memberikan kami instruksi, nasihat untuk menjaga kehidupan kami. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami yang bekerja, menghidupi hidup kami, membiayai sekolah kami, memberikan kami kehidupan. Tuhan menyertai orang tua kami, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan kami, dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kau turunkan berkat-Mu, biarlah berkat Tuhan turun atas kita semua. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Yang saya katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.